Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Maulida dengan NPM 230810701034. Jadi di sini saya ingin membuat video untuk penjelasan mengenai laporan tugas 3 basis data lanjut. Di sini dapat dilihat pada tugas 3 ini berkaitan dengan tugas sebelumnya yang menggunakan basis data yang telah ada. Di sini saya yang pertama membuat prosedur untuk menampilkan data dari satu tabel. Gunakan satu parameter untuk menggunakan sudut tersebut. Di sini saya menggunakan prosedur menerima parameter berupa negara atau pay country dan menampilkan data pelanggan yang berasal dari negara tersebut. Data yang ditampilkan meliputi SSN, date, country, name, dan email. Prosedur menggunakan for loop untuk membaca setiap hasil query yang memenuhi where country dengan pay country. Hasilnya dicetak ke layar DBMS output put line. Ini dapat dilihat SSN-nya, git, country, name, email. Kemudian di sini ada buat prosedur untuk menampilkan data dari dua tabel menggunakan dua parameter untuk prosedur tersebut. Di sini saya prosedur ini menerima SSN pelanggan dan invoice ID sebagai parameter. Data yang ditampilkan mencakup SSN, name, invoice ID, dan status invoice dari pelanggan terkait. Prosedur ini menggabungkan tabel customer dan invoice melalui relasi customer ID, yaitu dari tabel customer. Proses ini menembakkan for loop dan mencetak informasi setiap baris hasil query berdasarkan kondisi where dan memadankan parameter input. Di sini merupakan kodenya. Di sini saya menyuruh menampilkan menampilkan customer invoice dengan SSN 123456789 dan invoice ID 1 dapat dilihat di sini hasilnya itu hasil SSN-nya dengan yang di sini itu Fira Maulida dengan status paid. Kemudian di sini saya menggunakan parameter dan menampilkan data dari 3 tabel. Di sini menggunakan 2 parameter untuk prosedur tersebut. Di sini saya prosedur ini memperluas fungsi prosedur sebelumnya dengan menambahkan informasi tagihan bill. Parameter yang diterima adalah SSN, pelanggan, dan invoice ID. Data yang ditampilkan mencakup SSN, name, invoice ID, status, bill ID, dan amounts. Prosedur menggunakan join antara tabel customer, invoice, dan bill, kemudian menampilkan data berdasarkan parameter input. Di sini parameter inputnya itu saya menggunakan SSN 4567834 dengan invoice ID-nya itu adalah 3. Dapat dari sini hasilnya itu adalah dapat dilihat dengan SSN tersebut dan invoice tersebut menghasilkan output memakmurkan dengan status paid dengan bill 3 ID 13 dan amount 800. Kemudian di sini yaitu membuat prosedur yang berfungsi untuk menambah data yang baru ke dalam tabel tersebut. Di sini yaitu prosedur yang digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel customer. Parameter input meliputi customer ID, SSN, git, country, name, dan email. Data dimasukkan ke tabel melalui perintah insert into. Setelah penambahan data, commit dilakukan untuk menyimpan perubahan dan pesan kebasisan ditampilkan dengan DBMS output line. Kemudian di sini ada fungsi yang mengembalikan data dari satu tabel gunakan 2 parameter untuk fungsi tersebut. Di sini fungsi ini menerima parameter berupa fungsi awal atau pay awal yang mengembalikan full cursor yang berisi nama pelanggan dari tabel customer. Nama pelanggan disaring menggunakan causal where yang kemudian fungsi sub dan upper, kemudian mencocokkan huruf pertama dengan parameter input. Kursor digunakan untuk membaca dan mencetak nama pelanggan satu persatu di blok declare. Kemudian dari sini saya menggunakan ambil nama customer dengan awalnya adalah F. Dan pada sini output itu sudah menghasilkan nama Fira Maulida. Kemudian di sini nomor 6 ini yaitu membuat fungsi yang mengembalikan data dari 2 tabel
yang saling berelasi. Gunakan tuh parameter untuk fungsi tersebut. Di sini saya menggunakan fungsi SSN pelanggan sebagai parameter dan mengembalikan YSY ref kursor yang berisi data dari nama pelanggan, name, ID invoice dengan invoice ID-nya dan deskripsi invoice description. Query melibatkan penggabungan tabel customer dan invoice berdasarkan customer ID. Block declare membaca dan mencetak data dari setiap baris yang diambil dari kursor. Dapat dilihat di sini hasilnya itu adalah nama Firah Maulida dengan invoice ID 1 dan invoice description room booking and service. Kemudian sini ada nomor 7 yaitu membuat fungsi untuk mengembalikan data kamar hotel yang harganya dengan parameter berupa tanggal mulai dan tanggal akhir. Di sini dapat dilihat fungsi ini digunakan untuk mengambil data kamar berdasarkan periode waktu tertentu. Parameter yang diterima adalah tanggal awal P start date dan tanggal akhir P end date. Fungsi mengembalikan ini itu berisi room kategori ID, harga price, jumlah kamar tersedia, dan tanggal. Data kamar difilter menggunakan kondisi where berdasarkan rentang tanggal input. Kemudian nomor 8 sini adalah membuat fungsi untuk mengembalikan nama customer berdasarkan huruf awal namanya. Parameter berupa karakter huruf awal. Fungsi ini diketik dengan nomor dan sama seperti nomor 5 dan menerima parameter berupa huruf awal yaitu P huruf awal. Fungsi mengembalikan ini dengan data nama pelanggan dari tabel customer yang nama depannya diawali huruf tertentu. Data diakses melalui dengan nama-nama pelanggan dicetak dalam blok declare menggunakan DBMS output line. Demikianlah video singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.